Seorang wanita ditemukan sudah tak bernyawa, ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri yang tak lain adalah adik kelasnya sendiri gara-gara cinta ditolak. Kejadian kisah nyata yang kuceritakan kali ini terjadi di Serang, Banten. Seorang wanita bernama Siti Magria, biasa dipanggil Titi, berusia 18 tahun dan masih sekolah. Dirinya pun masih bersekolah, anak bungsu di keluarganya. Menurut tetangga dan para teman-teman sekolah, Titi dikenal sebagai wanita yang baik, rajin, pintar dan ramah. Bahkan di acara sekolah, dirinya pun kerap menjadi acara pembuka, yaitu dengan pengajian. Meski dikenal sebagai wanita yang pendiam, namun dirinya cukup dikenal di lingkungan teman-temannya. Titi lebih memilih sering di rumah dan belajar daripada main bersama teman-temannya meski diajak teman-temannya. Lahir di keluarga yang berkekurangan, dirinya pun membantu kedua orang tuanya yang selalu bekerja. Tak pernah mengeluh, Titi selalu bersyukur dan selalu membantu orang tua berjualan. Menurut para tetangga, Titi pun dikenal sebagai orang yang baik. Bahkan banyak para tetangga yang mengagumi sifat pribadi Titi. Suatu hari Titi pun disuruh orang tuanya mengantarkan 5 pesanan kue ke rumah teman-teman dari sang ibu. Hingga akhirnya Titi pun menggunakan motornya mengantarkan kue-kue tersebut. Usai mengantarkan 5 pesanan yang disuruh sang ibu, Titi pun kembali pulang ke rumah. Namun di perjalanan dirinya bertemu Erik, adik kelasnya. Saat itu Erik pun meminta Titi untuk mengantarkan ke suatu tempat. Bahkan saat itu karena kenal, Titi pun mengiyakan. Erik adalah adik kelas Titi yang sering mengganggu Titi, WhatsApp kepada Titi, bahkan beberapa kali mengutarakan rasa cintanya kepada Titi. Namun Titi menolak, ingin belajar dulu. Namun di hari itu Erik pun meminta tolong kepada Titi. Dirinya ingin mengobrol dengan Titi, berjanji kalau dirinya hanya sebentar saja ingin mengobrol dengan Titi, dan Titi pun mengiyakan. Namun ternyata seperti dugaan Titi, lagi-lagi Erik pun mengutarakan cintanya kepada Titi dan lagi-lagi ditolak. Meski ditolak oleh Titi yang ingin fokus belajar dulu, Erik pun kesal karena sudah 3 kali Erik mendapatkan penolakan dari seorang Titi. Ngamuk, kesal, dan tak lama kedua teman Erik pun datang, ternyata memaksa Titi ke suatu tempat. Meski Titi melawan dan mencoba berontak, namun diseret ketiga lelaki tersebut. Erik langsung memukul Titi dengan batu. Tak lama, keduanya pun ikut menyusul memukul Titi hingga Titi tak bernyawa. Ketiganya pun langsung mengunjur Titi ke sungai yang sepi. Tak lama di sana Erik pun memperkaos Titi yang sudah tak bernyawa. Namun sayangnya tak hanya Erik, kedua temannya pun sama memperkaos Titi dengan kondisi Titi sudah tak bernyawa. Usai melakukan aksinya, mereka pun mendorong Titi ke sungai dan mengikatnya dengan batu agar tak mengambang. Tak lama Erik pun mengambil motor Titi dan ketiganya pun pergi meninggalkan tempat tersebut, kabur ke rumah masing-masing. Di rumah keluarga Titi pun bingung. Nampaknya hingga malam hari Titi pun tak pulang. Hingga keesokan harinya masih tak datang, Titi pun langsung dicari di sosial media. Bahkan ayah dari Titi melaporkan kehilangan Titi kepada pihak kepolisian. Hingga 2 minggu kemudian keluarga dari Titi pun mendapatkan telepon dari pihak kepolisian untuk datang ke rumah sakit. Karena ternyata ditemukan seorang gadis tak bernyawa di sungai dengan kondisi sudah tak bernyawa. Keluarga pun langsung histeris ke rumah sakit dan ternyata benar jasad tersebut adalah jasad Titi. Usai dilakukan otopsi, jasad Titi pun dikembalikan keluarganya untuk dimakamkan. Hasil otopsi pun menyebutkan kalau Titi dihabisi seseorang dan Titi pun mendapatkan perkawasan. Pihak kepolisian pun langsung menyelidiki kasus ini. Mendapat info dari keluarga Titi kalau beberapa hari yang lalu ada SMS dari Titi yang mengungkapkan kalau Titi pergi keluar kota dan tak boleh dicari. Dari info tersebut pihak kepolisian pun langsung melacak sinyal dari handphone Titi. Hingga akhirnya terdapat handphone tersebut di salah satu remaja bernama Erik 17 tahun. Tanpa perlawanan Erik pun akhirnya mengakui kalau dirinya pelakunya, namun tak sendiri, bersama kedua teman lainnya. Erik sendiri mengungkapkan motifnya kesal kepada Titi, kakak kelasnya yang menolak cintanya Erik. Sudah 3 kali Erik menyatakan cinta namun ditolak oleh Titi. Hingga akhirnya Erik pun meminta bantuan kepada 2 orang teman lainnya untuk menghabisi Titi dan ketiganya memperkaos Titi. Diamankan terkait permasalahan ini, namun karena Erik masih 17 tahun dan kedua teman Erik 15 tahun, persidangan di bawah umur ini pun dilakukan secara tertutup. Keluarga dari Titi pun tak menyangka pelakunya masih di bawah umur adik kelas Titi sendiri. Menurut keluarga, Titi menolak cinta karena memang benar Titi hanya ingin fokus sekolah, membantu kedua orang tuanya, dan menjadi anak yang baik. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita.
dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.